membahas membandingkan beban atau perusahaan secara keseluruhan terhadap aset atau ekuitasnya. Rasio ini memaparkan jumlah aset perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham dibandingkan dengan aset yang dimiliki oleh kreditor atau pemberi utang. Jika aset perusahaan lebih banyak dimiliki oleh pemegang, maka perusahaan tersebut kurang leverage. Jika kreditur atau pemberi utang, biasanya bank, memiliki aset secara dominan, maka perusahaan tersebut memiliki tingkat leverage yang tinggi. Jenis rasio solvabilitas ada 3. Yang pertama, debt to equity ratio atau rasio utang terhadap ekuitas. Rasio ini memaparkan porsi yang relatif antara ekuitas dan utang yang dipakai untuk membiayai aset perusahaan. Utang tidak boleh lebih besar dari modal, supaya beban perusahaan tidak bertambah. Tingkat rasio yang rendah berarti kondisi perusahaan semakin baik, karena porsi utang terhadap modal semakin kecil. Yang kedua ada debt ratio atau rasio utang. Debt ratio atau rasio utang menilai seberapa besar perusahaan berpatokan pada utang untuk membiayai asetnya. Rasio ini membandingkan total utang atau liabilitas dengan total aset yang dimiliki. Aset dan ekuitas adalah dua hal yang berbeda, jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang aset dan ekuitas. Dan yang ketiga, time interest earned ratio adalah rasio yang digunakan untuk menilai atau mengukur kemampuan dari perusahaan dalam membayar biaya bunga dari kewajibannya. Semakin tinggi nilai dari rasio, maka akan semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk membayar bunga hutangnya. Hal tersebut bisa menjadi tolak ukur untuk mendapatkan tambahan pinjaman dari kreditor. Jadi, apa kegunaan rasio solvabilitas? Rasio solvabilitas kegunaannya yaitu untuk mempermudah pihak manajemen dan investor untuk memahami tingkat risiko struktur modal pada perusahaan melalui catatan atas laporan keuangan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.